Hai rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan berbicara tentang dua bentuk struktur data, yaitu array dan linked list. Kita akan membahas yang pertama, yaitu array. Array merupakan struktur data yang bisa disimpan dalam variabel dengan value lebih dari satu, di mana setiap value dari array tersebut bisa berbeda-beda. Setiap value dari array ini disebut dengan elemen, di mana dari seluruh elemen dari array akan memiliki ukuran atau size. Yang pada contoh kali ini size-nya berjumlah 10. Setiap elemen dari array ini memiliki alamat dalam bahasa pemrograman yang disebut dengan indeks, di mana indeks dari elemen pada array akan dimulai dari 0 dan seterusnya hingga akhir dari elemen pada array. Nah, terdapat dua jenis array pada seluruh bahasa pemrograman, yaitu static array dan dynamic array. Static array merupakan array yang jumlah elemennya sudah ditentukan sebelum dikompilasi. Sebagai contoh, pada bahasa pemrograman C yang menerapkan static array, maka deklarasinya kurang lebih seperti ini. Jika Anda melihatnya, jumlah elemen pada array A sudah ditentukan, yaitu berjumlah 5 yang ada pada kurung kotak, di mana itu adalah size dari array. Jika pada static array kita tambahkan elemen ke-6 melalui indeks 5, ingat indeksnya dimulai dari 0 sehingga elemen yang ke-6 indeksnya adalah 5. Maka jika kita tambahkan elemen ke-6 tersebut pada static array akan menyebabkan error dan kita tidak bisa atau boleh melakukannya. Pada static array, proses penyimpanan pada memori, di mana bagian dari memori terdiri dari dua, yaitu stack dan heap memori. Pada kasus static array, ketika kita mendeklarasikan seperti pada contoh, maka compiler akan memesankan memori pada stack sejumlah ukuran atau size dari array tersebut. Nah, di sini diisi setiap elemen pada stack memori. Jadi seperti ini. Pada dynamic array, prosesnya sedikit berbeda pada memori. Dynamic array yang pada contohnya digunakan oleh bahasa pemrograman seperti Python, PHP, JavaScript, dan lainnya. Misalnya pada Python, deklarasinya akan berbentuk seperti ini, di mana dari dua bagian memori, yaitu stack dan heap, compiler atau interpreter akan memesankan satu stack pada stack memori, hanya satu untuk menyimpan. Variabelnya yang dimana variabel ini akan diarahkan oleh pointer ke elemen pertamanya yang atau indeks ke-0 dan diikuti dengan alamat memori berikutnya secara berurutan. Jadi itu penjelasan dan proses array pada memori. Lalu bagaimana dengan linked list? Linked list merupakan salah satu struktur data handal yang sering dijadikan soal pada wawancara ketika seseorang melamar menjadi programmer. Linked list terdiri dari node yang memiliki value dan memory address. Memory address berikutnya, atau disebut dengan pointer. Dan tentu saja memory address untuk node itu sendiri. Dari namanya, linked list merupakan sekumpulan data seperti array layaknya array, namun data lainnya dikaitkan satu sama lainnya layaknya sebuah rantai. Terus seperti itu hingga value yang terakhir. Pada contoh ini, isinya akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan next memory address yang terakhir, di mana tidak ada value lagi? Maka isinya adalah 0. Ini disebut juga dengan single linked list. Ada juga yang menggunakan double linked list, di mana tidak hanya next memory yang dicatat, tapi juga previous memory address-nya.
sehingga akan berbentuk seperti ini. Pada memori, linked list disimpan seperti ini, di mana data dan next disimpan pada stack memori, lalu diarahkan oleh pointer ke heap memori. Atau ada juga yang pada bahasa pemrograman tertentu seluruh datanya, data dan next-nya itu disimpan pada heap memori. Itulah dua struktur data yang penting untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.